Hai kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel hiburan film. Semoga kalian selalu terhibur dengan bacotan saya ini. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Fight of the Phoenix. Film ini merupakan film yang diangkat dari novel laris yang dikeluarkan tahun 1964 karangan Eleston Trevor. Novel Fight of the Phoenix bercerita tentang sekelompok orang yang selamat dari kecelakaan pesawat di Gurun Gobi dan penumpang yang selamat dan terdampar di Gurun Mongolia. Mereka dipaksa untuk melawan kondisi cuaca ekstrim dan menipisnya perbekalan untuk bertahan hidup. Fight of the Phoenix disutradarai dan diproduseri oleh John Moore. Baiklah, jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film ini menceritakan kisah sekelompok orang yang bekerja di sebuah pengeboran minyak di Gurun Mongolia. Sudah sekian tahun para pekerja itu melakukan pengeboran minyak di lokasi ini, tapi mereka belum juga mendapatkan hasil. Jadi perusahaan mereka memutuskan untuk menutup tambang minyak itu dan memulangkan seluruh karyawan. Seorang insinyur yang bernama Kelly terlihat cukup emosi dengan penutupan fasilitas tempat dia bekerja. Tak lama kemudian ada sebuah pesawat yang mendekat lalu mendarat di dekat fasilitas pengeboran. Seorang pria turun dari pesawat itu dan kemudian Kelly berkenalan dengannya. Dan pria tersebut bernama Frank Towns, seorang pilot pesawat kargo yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Frank ternyata tidak sendiri mengendarai pesawat itu. Dia dibantu oleh seorang co-pilot yang bernama E.G. Frank meminta Kelly dan karyawan yang lain agar secepatnya mengemas barang bawaan mereka dan segera pergi dari fasilitas itu. Setelah beberapa lama, para karyawan pun mengemas barang dan alat-alat milik mereka, kemudian memasukkannya ke dalam pesawat. Lalu, pilot mengabsen karyawan yang naik di pesawat itu, tapi ada seorang pria asing ikut menumpang di pesawat mereka. Frank awalnya tak setuju karena Elliot ini bukan karyawan perusahaan itu, tapi karena kasihan akhirnya ia diperbolehkan menumpang di pesawat tersebut. Setelah semua penumpang naik dan segala macam sudah beres, kemudian mereka memulai perjalanan. Pesawat take off dengan lancar dan terbang mulus tanpa ada masalah sedikit pun. Para karyawan terlihat bahagia karena akhirnya mereka bisa bertemu dengan keluarga yang sudah tak lama mereka temui. Setelah beberapa jam mereka terbang di atas padang pasir yang luas dan mengalami sedikit turbulensi yang membuat pesawat itu bergetar. Frank dihadapkan dengan badai pasir yang sangat besar di depan mereka, yang membuat Eiji sedikit panik. Dia kemudian menyarankan untuk memutar pesawatnya kembali ke fasilitas pengeboran. Akan tetapi Frank malah menambah ketinggian pesawatnya dan menerobos masuk ke dalam badai pasir itu. Semakin kuat pesawat bergetar, tentu saja membuat para penumpang merasa tidak nyaman. Elliot mempunyai feeling buruk soal ini. Dia juga berusaha mengingatkan Frank kalau pesawatnya terlalu berat dan menyarankan untuk tidak melawan badai pasir itu. Akan tetapi Frank tidak mendengar saran Elliot dan malah memaksa pesawatnya yang terbang masuk ke tengah badai pasir. Eiji berusaha mencari bandara terdekat supaya mereka bisa mendarat dengan selamat. Namun jarak bandara terdekat jaraknya masih 480 km. Getaran di dalam pesawat makin kuat dan barang bawaan mereka terguncang dan orang-orang semakin panik. Kemudian Eiji keluar untuk menenangkan para penumpang. Dia mencoba mengirim sinyal darurat, tapi karena antenanya rusak jadi tidak ada yang mendengar pesan mereka. Lalu mur baling-baling sebelah kiri terlepas dan tersedot masuk ke dalam pesawat. Karena tidak ada yang menahan, akhirnya baling-baling itu terlepas dan hampir membunuh Frank di dalam cockpit. Ledakan mesin itu membuat EJ terpental dan tak sadarkan diri.
Setelah kehilangan mesin sebelah kiri, pesawat Frank mulai kekurangan tenaga dan terbang semakin rendah, dan akhirnya menabrak tumpukan batu yang menyebabkan pintu belakang itu sobek dan terbuka lebar. Barang bawaan mereka terlempar keluar dan salah satu seorang karyawan tersedot, kemudian jatuh dari pesawat itu. Melihat ada padang pasir di depan, Frank kemudian mendaratkan pesawatnya. Beberapa penumpang pingsan, namun ada juga yang tidak seberuntung mereka dan kehilangan nyawanya. Satu dari mereka mencoba untuk keluar dari pesawat yang kondisinya berantakan itu. Namun Frank mengingatkan kalau badai pasir ini sangat kuat dan bisa menghancurkan kulit mereka dalam seketika. Setelah menunggu lama, badai pun mulai reda, dan mereka mulai menguburkan dua orang karyawan yang kehilangan nyawanya akibat insiden mengerikan tersebut. Setelah menenangkan diri, para penumpang mulai fokus mencari cara untuk bertahan hidup. Dimulai dengan membangun tenda darurat biar tidak kepanasan, lalu IJ mengumpulkan persediaan air yang mereka punya. Setelah dihitung, air itu cukup untuk 30 hari ke depan. Frank melihat ke peta, mencari lokasi tempat mereka berada saat ini, yang nampaknya berada di padang pasir Gobi dekat perbatasan Mongolia dan Cina. Jeremy dengan percaya diri berkata kalau dia mampu berjalan ke kota terdekat yang letaknya 320 km dari lokasi mereka saat ini. Namun Mr. Reddy mengingatkan kalau suhu di bulan Juli ini adalah paling panas-panasnya, dan dia nggak bakal bisa selamat dengan berjalan kaki karena pasti akan mengalami dehidrasi. Dan lebih parahnya lagi, bebatuan di bukit sepanjang padang gurun itu bersifat magnetik yang bisa mengacaukan jarum kompas yang mereka punya. Hari semakin gelap dan malam pun tiba. Semua orang tertidur di dalam bangkai pesawat milik Frank. Depis yang sudah kebelet pipis itu sudah tak tahan lagi dan nekat keluar menjauh dari pesawat untuk menyelesaikan panggilan alam. Saat Depis akan kembali, dia gak sengaja tersandung batu dan kemudian terguling-guling di lembah padang pasir. Masalahnya padang pasir tiba-tiba datang dan kemudian mengubur dia hidup-hidup sampai modar. Kemudian semua orang dibuat panik karena Depis menghilang. Dan tentu saja mereka tidak bisa menemukannya karena Depis sudah terkubur di dalam pasir. Kelly sangat kecewa dengan Frank karena dia terlihat santai dan seakan-akan tidak peduli dengan orang-orang yang hilang begitu saja. Frank membela dirinya dan berkata kepada Kelly kalau orang-orang itu sudah pada dewasa, seharusnya mereka bisa menjaga diri masing-masing. Kelly dan yang lainnya mulai merasakan hilang kepercayaan diri. Mereka yakin bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka semua. Jeremy dan Elliot sudah kehabisan kesabaran. Mereka memutuskan untuk mengambil segalon air dan berusaha pergi dengan berjalan kaki. Tentu saja Frank dan Eiji marah dan kemudian merebut kembali persediaan air yang sangat berharga itu. Setelah rebutan, mereka tidak sengaja malah memecahkan galon tersebut dan harus kehilangan persediaan air yang sangat berharga itu. Elliot melihat keributan itu dari kejauhan. Lalu dia mengutarakan ide gilanya kepada mereka semua. Ternyata Elliot adalah seorang insinyur dan bekerja di perusahaan pesawat terkenal di Amerika. Selama ini dia diam-diam mengamati bangkai pesawat milik Frank dan membuat rencana akan membangun pesawat sederhana dari sisa mesin yang ada. Dia berkata kalau mesin sebelah kanan pesawat itu masih utuh dan bisa digunakan. Frank merasa masa bodoh dengan kemampuan dan ide Elliot itu, dan dia masih ngeyel kalau membuat pesawat itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan persediaan air mereka hanya cukup untuk 30 hari ke depan. Di malam harinya mereka baru menyadari seorang karyawan mereka yang bernama James menghilang. Kelly menjadi panik dan bersikeras mencarinya malam itu juga. Namun kali ini Frank merasa bertanggung jawab dan dialah yang pergi untuk mencari James. Selama seharian Frank menyusuri padang gurun yang panas demi mencari James yang pergi entah kemana. Hingga tak lama kemudian Frank sampai di bukit bebatuan yang dipenuhi barang-barang yang jatuh dari pesawatnya beberapa hari lalu. Lalu dia terkejut setelah melihat mayat seseorang yang terbaring di atas bebatuan.
Dan Frank lebih terkejut lagi setelah melihat tubuh mayat itu dipenuhi dengan bekas luka tembakan. Ternyata itu bukanlah mayat James, melainkan seorang penumpang lain yang terjatuh saat pesawat itu mengalami insiden di udara. James masih hidup dan mengagetkan Frank karena muncul tiba-tiba dari belakang. Frank sedikit lega karena melihat James yang masih sehat. Namun dia juga khawatir melihat mayat yang dipenuhi lubang tembakan itu. Dia yakin kalau pelakunya adalah segerombolan suku nomad yang berkeliaran di padang gurun ini. Setelah James ditemukan, tentu saja Frank kembali ke pesawatnya. Di sana, dia membulatkan tekadnya dengan setuju dengan Elliot untuk membangun pesawat sederhana. Mereka membanting tulang untuk membongkar bangkai pesawat tua milik Frank. Karena mereka bekerja sekuat tenaga, persediaan air juga semakin menipis. Banyak cobaan yang menghalangi mereka untuk membangun pesawat itu. Suatu ketika mereka harus berhadapan dengan badai petir yang menyabar dan hampir membunuh mereka semua. Tak hanya itu, sebagian dari persediaan bahan bakar tak sengaja terkena percikan api dan meledak tidak tersisa. Setelah 2 minggu mereka terdampar di padang pasir itu, akhirnya pesawat rakitan pun mulai terbentuk. Mr. Reddy menamakan pesawat itu Phoenix, seperti burung api yang bangkit dari abu. Namun lagi-lagi mereka tertimpa bencana di malam harinya. Karena ledakan api di beberapa hari lalu, sekelompok orang tidak dikenal mendekat ke arah mereka. Disinilah dilema mulai muncul. Ian yang berpikir kalau sekelompok orang itu mungkin bisa menyelamatkan mereka, atau setidaknya memberi air atau makanan. Tapi Frank berpikir berbeda dan dia ingat bahwa seminggu yang lalu dia menemukan mayat yang penuh dengan luka lubang peluru. Bisa jadi orang-orang inilah pelakunya. Namun akhirnya mereka mengambil resiko. Ian dan Alec dan Eji mendekat ke arah sekelompok orang itu. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dan minta tolong. Situasi menjadi mencekam setelah James tidak sengaja melihat jam tangan milik pria yang mayatnya ditemukan oleh Frank sedang dipakai oleh salah satu pria asing itu. Karena ketahuan, pemimpin mereka mencoba untuk menembak Eji, tapi Alec mengorbankan dirinya untuk melindungi Eji. Lalu Frank dengan cepat menembak kembali orang-orang keparat itu, namun satu orang berhasil kabur. Semua orang merasa terpukul dan bersedih karena luka tembakan Alec begitu parah, yang menyebabkan dia harus kehilangan nyawanya. Tinggal sedikit lagi pesawat itu bisa berfungsi. Mereka semua tidak mau membuang waktu dengan bersedih terus-terusan, dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Frank tidak sengaja menemukan sebuah majalah yang berisi katalog mainan pesawat milik Elliot. Ternyata selama ini Elliot tidak sepenuhnya jujur kepada mereka. Dia ini memang benar-benar insinyur pesawat, tapi ternyata pesawat remote kontrol mainan anak-anak. Dan tentu saja semua orang marah kepada Elliot karena merasa dibohongi. Mereka berpikiran membuat pesawat beneran dan mainan beda jauh sekali, dan ilmunya juga berbeda. Kemudian Elliot dihajar habis-habisan, dan bahkan Ian berencana untuk membunuhnya. Namun tak lama kemudian angin berhembus kencang dan sedikit mengangkat pesawat yang mereka buat. Di momen inilah mereka mempunyai sedikit harapan dan yakin bahwa pesawat rancangan Elliot akan benar-benar terbang. Frank tak punya banyak waktu lagi untuk secepatnya keluar dari padang pasir ini. Dari kejauhan ia melihat 2 orang suku nomad yang sudah menemukan posisi pesawat mereka. Setelah mengecek kondisi pesawat untuk terakhir kalinya, mereka semua bergotong royong untuk menarik pesawat rakitan tersebut ke landasan. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Frank mencoba menyalakan pesawat itu secara manual dengan pistol railgun yang pelurunya hanya tinggal tersisa 5 buah. Setelah 3 kali mencoba, mesin pesawat tidak mau menyala juga. Untungnya dengan peluru terakhir, baling-baling pesawat mulai berputar dan berjalan normal. Mereka semua tidak punya banyak lagi waktu karena ternyata suku nomad sudah mengepung seluruh bukit sekitar pesawat itu. Setelah semua naik, Frank memacu pesawat itu dengan kekuatan penuh. Sayap ekor sempat mengalami kerusakan karena kawatnya terputus.
Namun Elliot memberanikan diri berdiri dan memasang kawat itu kembali. Di saat yang tepat, pesawat itu pun terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya, setelah bertahan hidup hampir selama 3 minggu di padang pasir yang ganas, pesawat Ponik bisa terbang sempurna dan membawa mereka keluar dari situ. Dan tamat cuy.